Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mereview ya unit genset Mitsubishi dengan kapasitas 50 kVA pesanan dari salah satu customer kita, yaitu Bapak Edi Hartawan yang ada di Lampung Timur ya. Nanti keperluannya ini rencananya buat backup kandang ayam ya. Ya, jadi teman-teman ini jadi bisa menyaksikan ya untuk tutorial cara pengoperasian dan maintenance ya. Nanti video ini kita buat nih, kita kirim juga nih ke pembelinya supaya mudah nanti ya ketika melakukan perawatan atau maintenance ya. Itu. Nanti kita punya kameramen baru ya teman-teman tuh, jadi bisa live ya langsung ya. Ini kita akan review untuk bagian panelnya ya terlebih dahulu ya. Jadi panel ini menggunakan panel yang manual ya, atau memakai panel kontrol manual ya. Artinya manual ini tidak menggunakan aplikasi digital ya atau modul ya. Jadi teman-teman, untuk panelnya manual ya. Ini kita akan jelaskan ya untuk masing-masing fungsi ini ya, apa namanya, kontrolnya. Di sini terdapat kunci kontak ya. Ini kunci kontak seperti ini ya. Ini kontak on. Ini ada dua saklar ya, on kemudian start ya. Ini ada 3 switch ya. Oke, kita akan mengecek komponen berikutnya, yaitu di sini ada di sini ada ampere ya, ampere cas ya. Ini indikatornya di sini. Ketika mesin ini nyala, maka jarum ini akan bergerak ya. Bergerak ya, artinya dinamo alternator mengecas ke aki ya. Ini indikatornya di sini. Kemudian di sini saya akan jelaskan, yaitu bar ya, indikator bar ya, gauge bar ini di sini ya. Ini indikatornya nanti akan menyala ya, akan naik ya ketika mesin ini jalan. Ini tekanan oli ya, untuk melihat tekanan olinya dari sini ya. Jadi kita pastikan ketika mesin ini nyala, yaitu tekanannya naik ya. Ketika nggak naik ya kita perlu waspadain ya, apa ada kerusakan ya di oli pumpnya atau ada penyumbatannya di filternya. Ini dari sini ya untuk pengecekannya, untuk monitornya. Kemudian untuk yang di atas ini yaitu kontrol gauge water ya, ini untuk melihat panas air ya. Ini batas maksimumnya untuk safety-nya kita setting di angka 100 ya. Jadi mesin ini akan safety ya, akan protect ya, akan mati ya ketika temperatur mesin mencapai dengan 100 derajat ya. Ditandain dengan mati mesin dan indikator lampu ini menyala ya. Kemudian oli kita settingnya di 0 bar ya, untuk ini ya, untuk safety-nya. Ini ditandain dengan menyala. Ini ketika kontak on ini menyala, dan ketika hidup dia mati ya. Ini untuk chargingnya lampu ya. Kemudian di sini ada emergency stop ketika ada kendala darurat atau ingin mematikan secara cepat. Tombol ini bisa kita aplikasikan ya, bisa kita pencet ya. Untuk cara kerjanya seperti ini ya. Tekan kemudian kita balikan ya. Ini normal ya. Di sini ada lampu pilot ya. Ini untuk monitor dari jaringannya, dari arusnya 3 pas ya. Ini di sini untuk monitor ini ya, apa namanya, untuk jalur 3 pas outputnya ya di sini. Untuk ampernya ini di sini ya, di atas semuanya ini ampere. Dia tidak pakai selektor ya. Ini real ampere semuanya dari RST ya. Jadi untuk melihat bebannya bisa kita cek dari sini ya. Usahakan teman-teman ketika kita memakai atau menggunakan genset, diusahakan beban ini rata ya, tidak pincang ya. Jadi teman-teman bisa membaginya ya, supaya rata ya. Ketika ini pincang, mesin akan berat kerjanya, dan mengakibatkan boros pemakaian untuk solarnya ya. Untuk di sininya ini ada headset ya. Headset biasanya setelannya kita setel untuk ini bebannya beban motor, jadi kita setting di angka 52 ya, 50 atau 52. Karena beban motor berat ya, continue, kita harus setting di angka 53 sampai dengan 50.
Kalau yang ini kita setting di angka 52 ya. Ini selektor ya untuk voltase. Nanti untuk mengecek voltasenya dari antar pas netral, kemudian antar pas ya ini ya, RS, ST dan TR ya. Ini selektor untuk kontrol voltase ya. Terus kemudian di sini ada HM ya, atau hormeter ya, jam meter. Ini difungsikan atau difungsikan untuk melakukan perawatan ya. Jadi kita menggunakan jam ya. Kalau untuk di mobil biasanya menggunakan apa aja namanya, speedometer ya, kilometer ya. Ini kameramen baru ya teman-teman, jadi kita nggak usah capek megangin. ini tinggal, ini cara menghitungnya seperti ini ya. Dari garis ini ya teman-teman, ini garis ya, dari garis ini ke sini ya. Ini yang putih, ini menit ya, menit dan detik ya. Jadi yang kita hitung ini jamnya nih 357. Ketika kita mengganti oli baru ya, kita tambahkan aja ya, dari 357 ke 250 ya. Ya, kalau bebannya lebih berat kita hitung di 200 jam aja. Kalau beban ringan kita pakai di angka 250 ya. Baru next berikutnya perawatan ya, penggantian oli atau masa ganti olinya 6 bulan ya. Ya, supaya lebih perform ya. Jadi antara jam 250 dan masa bulannya, masa pakainya. Nah ini seperti ini ya. Ini main breakernya, ada di sini ya. Ini switch breakernya. Switch breakernya di sini. Ya, ini untuk mematikan dan menghidupkan ini ya, terminal outputnya. Nah di sini ya. Ini pengaman ya. Terus kita cek bagian dalamnya. Ini panel udah dilengkapi dengan safety ya. Ini teman-teman bisa dilihat ya. Di sini ada MCB. Nah, ini MCB ya. Ini MCB untuk DC ya. Ini MCB untuk arus AC ya. Nih teman-teman. Ketika modul ini mati, panel ini mati, mungkin teman-teman bisa mengecek MCB terlebih dahulu ya. Kemudian baru ke sambungan aki ya yang ada di dalam mesin. Nah, seperti ini ya. Nanti kita berikutnya kita akan menjelaskan untuk mereview untuk bagian mesinnya sendiri ya. Nah, ini di bagian sini ya, sebelah kanan dari panel ini terdapat komponen, ini agak keras ya. Nah di sini terdapat komponen turbo ya. Turbo posisinya ada di sini ya, di sebelah kanan dari panel ya. Kemudian di sini ada sensor ya. Ini di sini ada sensor. Ini sensor untuk tekanan oli ya. Iya, sensor tekanan olinya ada di sini. Nah, ini untuk filternya ada di sini. Kemudian alternator nih ya. Ini alternator untuk pengecasan aki ya, ada di sini. Nah, tadi di panel depan kan udah ada metringnya ya untuk pembacaan dari arus alternator ke aki ya. Nah, jadi ketika ada kendala ya, indikator yang naik ya, kemungkinan kita bisa memeriksa di daerah sini ya. Nah, ini kita harus sering ngecek ya untuk kondisi fan bell-nya ya. Nah, ini fan bell mempengaruhi daripada pengecasan ya, kalau kendor ya. Nah, ini sering kita cek ya, mungkin setiap 250 jam mungkin bisa dicek ulang ininya untuk kekencangan tali fan bell-nya. Kemudian di sini ada turbo ya. Ini turbo posisinya ada di sini. Ini untuk filter olinya dari sini ya. Nah ini teman-teman nih, ada tip ya, ketika kita melakukan maintenance ada baiknya teman-teman mengisikan oli terlebih dahulu ya, ke filter oli yang baru ya. Ini filter oli ya. Jadi teman-teman ketika memasangnya lagi diusahakan kondisi filter terisi oli ya, jangan sampai kosong ya. Ya, ini kemudian untuk tapanya ini ada di sini ya, tepat di bawah filter ya. Ini tab untuk membuka ini ya, oli ya, untuk mengganti oli di sini ya tapanya. Ini bisa teman-teman dibuatkan wadah ya, pakai baskom atau dengan menggunakan botol oli bekas yang kita udah lubangin ya. Ini bisa kita bikin tampungan di sini untuk kadahan oli yang ada di sini ya, di counternya. Nah, ini kita buka, terus tutup
spreader ini ya, tutup oli yang dari atas kita buka ya, jadi supaya lebih cepat ya aliran olinya yang dari filter menuju ke pembuangan ya, yang udah kita siapkan tadi ya. Nah, seperti ini ya cara maintenance-nya. Ini komponennya ada di sini semuanya. Jadi untuk alternator kita harus sering mengecek ya untuk kencangan ini ya, kencangan tali fan bell ini ya, fan bell namanya. Ini kita bisa setel dengan dengan menyetel di bagian ini ya, alternator ini ya, cas aki ya, kita kendorkan ya untuk bagiannya, terus kita tarik. Nanti ini akan kencang. Nah ini kendor mempengaruhi dari pengecasan dan putaran untuk pendinginan kipas ya. Jadi ini harus kondisinya kencang ya, tapi sedang lah ya, jangan terlalu kencang juga, sedang. Nah, kalau kendor dia kipasnya biasanya pelan ya, slip ya. Nah ini udah di sini ada radiator ya, ini jalur untuk exhaust pembuangan gas buang ini ya, knalpot ya. Ini kita lapisin ya dengan menggunakan aluminium foil ya, supaya panas ini terkonsentrasi di sini ya, dan supaya tidak menimbulkan api ya. Nah, ini panasnya kita redam ya di sini. Ini kita akan mengecek ya di bagian kiri mesin ini ya. Nah, ini untuk tangkinya posisinya dari kiri ya, dari depan panel ya. Ini tangkinya. Kemudian di sini ada indikator ya untuk level ini ya, untuk level kepenuhan ya, untuk level tangkinya ini ada di sini ya kontrolnya. Ya, ini saran ya dari saya sendiri, untuk tangki diusahakan posisinya kondisinya penuh ya, diusahakan ya, karena untuk tangkinya penuh ya. Karena kalau posisinya kosong ya atau setengah, biasanya akan timbul embun ya, embun sejenis air ya. Kemudian air itu akan jatuh ke bawah dan lama kelamaan akan menyebabkan kotoran ya, menimbulkan kotoran ya. Jadi saran saya nih, tangki harus selalu terisi penuh ya, penuh supaya aman juga ya. Ini untuk lubangnya dari sini ya untuk pengisiannya. Ini udah dilengkapi dengan kunci ya, jadi kita bisa kunci ya supaya lebih aman ya. Nah, ini pengisian bahan bakarnya, solarnya dari sini ya, dan diusahakan selalu penuh ya kondisi tangkinya ya. Jadi lebih aman juga, nggak was-was ketika ada mati lampu dengan waktu yang lama, dan kemudian lebih awet ya, mengurangi masa maintenance tangkinya ya. Ya, jadi kita persempit ya ruang kosong ya, ruang kosong yang ada di tangki maksudnya. Ini ruang tangkinya ada di sini, tangki BBM nya. Kemudian di sini ini kelihatan ya, di sini ada fuel pump. Ini kalau ketika ini bisa dipakai ya ketika masuk angin ya, atau tekor solar ya. Makanya saya bilang nih tangki harus selalu penuh ya, jadi lebih aman, nggak repot ya. Ya soalnya kalau udah masuk angin repot, ini harus dipompa dulu kan, harus dibuang dulu anginnya. Ini pompanya dari sini ya. Nah, ketika mesin ini masuk angin ya atau telat solar ya, ini kita tinggal cara makainya ini ya, kita tinggal putar aja nih, putar keluar deh, langsung kita pompa ya. Pompa kemudian kita kunci lagi ya dengan cara menekan dan memutar ya nih, searah jarum jam. Kemudian di sini ada dua buah aki ya, dengan kapasitas masing-masing 60 ampere ya, 65 ampere ya. Ini NS70 ya, tipe aki ya, NS70 ya. Ini di sini kita pasangkan aki ya, baru ya, ini ya, baru akinya. Untuk maintenance aki sendiri yaitu sering-sering dipanaskan ya untuk mesin gensetnya ini ya. Sepekan mungkin bisa 1 kali atau 2 kali ya, dengan masa pemanasan atau masa running sekitar 15 menit atau 30 menit ya. Nah, supaya aki ini terisi oleh alternator ya. Ya, karena ini kan masih terhubung ya dengan perangkat panelnya yang masih ada
ya masih tersedot ya, harusnya sedikit ya untuk relay dan timernya. Untuk relay aja ya, jadi masih ada arus yang bocor sedikit ya dari panel ya. Jadi kita harus sering memanaskannya ya, supaya kondisi akinya terjaga ya, strumnya, dan sewaktu-waktu ketika ada pemadaman akinya udah siap ya, akinya tidak tekor ya. Untuk komponen ini yaitu ini stop engine ya, ini fungsinya untuk mematikan dan menghidupkan mesin dari sini ya. Nah, ini stop engine, ini bisa kita lepas ya ketika ini mesin dalam keadaan darurat ya, susah dimatikan ya. Nah, ini sambungannya nih ke sini ya. Nah ini bisa kita kontak ya dari sini ya untuk mematikan dan menghidupkan ya. Kemudian di sini ada filter udara ya, air filter. Ini teman-teman bisa menggantinya seperti ini ya. Menggantinya dengan mengganti seperti ini ya, tinggal kita buka ini ya. Nih. Kita buka ya, nih. Ini gampang nih. Ini mungkin kita bisa congkel ya dengan menggunakan obeng mungkin ya. Iya, mungkin sih. Ya, kita congkel dengan menggunakan obeng sih. Ini nanti akan terbuka ya kunciannya. Nah, nanti kemudian filternya ini posisinya ada di dalam ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk dinamonya ada di belakang ya. Dinamonya ada di belakang. Terus apa namanya, di sini ada breather ya untuk hawanya ya. Kita sambungkan ke bawah ya. Jadi seperti itu ya. Ini filter solar ya. Filter solar posisinya ada di sini ya. Terus naik.